juga terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak terkait tugas dari fraksi saya. Sebelumnya izin saya Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Radiatul Adabiyah, biasa dipanggil Dudi. Baik Bapak, di sini saya mahasiswa BK PQMK angkatan 2024. Di sini saya ada tugas dari mata kuliah psikologi pendidikan Bapak, di mana tugasnya untuk mewawancarai guru BK dan tujuannya menambah pengetahuan dan wawasan kami sebagai mahasiswa, dan juga di sini kami akan mengaitkan materi yang sudah kami pelajari dengan kenyataan di lapangan. Jadi itu tujuannya Bapak, untuk mengetahui bagaimana kenyataan di lapangan dan materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Baik, Bapak, di sini saya izin mengetahui identitas Bapak terlebih dahulu. Sebelumnya nama lengkap Bapak siapa Pak? Ya, nama saya Arif Hakim Iskandar. Saya di sini sudah menjadi guru dari tahun 2010 sampai saat ini. Tempat lahirnya di Padang, 14 Juni 87. Latar pendidikannya gimana? Latar belakang S1 S2, soal profesinya BK. Terus sekarang juga mengambil pendidikan S3. Pak, kalau alamat tinggalnya sekarang Pak? Saya tinggal di Lubuk ya. Baik Bapak, terima kasih atas identitasnya Bapak. Sekarang bagaimana guru BK di SMK 9 Padang ini, atau Bapak sebagai guru BK untuk membantu siswa mengembangkan bakatnya, baik bakat dalam belajar atau bakat seperti kreativitas? Oke, yang pertama tentu kita sebelum mengenal siswa itu kita melakukan yang namanya asesmen terlebih dahulu. Jadi asesmen yang setelah kita lakukan di sini itu terdiri dari dua asesmen, dua jenis. Itu jenis pertama itu adalah asesmen tes, yang kedua non tes. Nah, di non tes ini kita yang banyak melakukan asesmen. Kalau di tes kita sudah bekerja sama beberapa lembaga untuk menjaring bagaimana kemampuan peserta didiknya. Nah, di sini kita juga menggunakan AUM untuk melihat bagaimana potensi awal dari peserta didiknya akan dikembangkan. Jadi seperti itu apa yang dilakukan. Baik Bapak, terima kasih. Berarti di sini ada dua metode, yang mana tadi asesmen dan asesmen tes dan juga non tes dengan AUM. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan kedua, ekstrakurikuler apa yang ada di SMK 9 Padang Bapak? Oke, untuk ekstrakurikuler kita termasuk cukup banyak di sini. Itu dari aspek olahraga kita punya pencak silat, futsal sama basket. Lalu untuk kemampuan itu kita punya klub bahasa Jepang, klub bahasa Inggris, sama klub di sini klub bahasa Inggris, bahasa Jepang. Itu kalau untuk kegiatan lainnya kita ada di sini APMR juga seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Kalau misalnya di SMK 9 Padang ini ada siswa yang mendapatkan juara kelas Bapak, itu penghargaan seperti pertama dari sekolah memberikan apresiasi dengan menyebutkannya di kelas. Lalu juara umumnya itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari salah satu perusahaan yang ada di Kota Padang, itu namanya CSR Seni Padang namanya. Jadi CSR Seni Padang ini itu yang didaftarkan anak tersebut mendapatkan beasiswa pendidikannya. Kalau dari segi psikologisnya itu dimotivasi oleh wali kelas dan guru-guru mereka terhadap prestasi. Begitu pula sebaliknya, jika misalnya masih kurang, mereka akan memotivasi supaya bisa belajar lebih baik lagi.
Oh, baik Bapak, berarti bagus sekali ya Bapak apresiasi atau reward yang diberikan oleh guru di SMK 9 Padang ini Pak. Ya. Kalau hukuman misalnya siswa ini melanggar aturan yang ada di sekolah ini, itu seperti apa hukuman yang diberikan? Di sini sepertinya kalau peraturan kita melakukannya dengan literasi ya yang kita akan kita misalnya kalau misalnya anak-anak terlambat itu disuruh belajar membaca satu meringkas catatan seperti itu. Kalau misalnya anak-anaknya ketahuan merokok itu dibina secara akademisi di sini. Seperti itu. Kalau misalnya anak-anak terlambat itu ada sesi konseling sama guru BK-nya, lalu setelah kalau beberapa kali tidak mempat kita koordinasi sama orang tua. Oh iya Bapak, berarti bagus juga ya Bapak Iya. atas pendidikan yang diberikan di SMK 9 Padang ini. Kalau masalah belajar, biasanya masalah belajar seperti apa yang biasanya sering dialami siswa di SMK 9 Padang ini Bapak? Karena ini cakupannya adalah cakupan SMK, jadi permasalahan belajar itu adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, karena pengaruh gadget, itu anak-anak lebih suka bermain gadget sampai tengah malam sampai dini hari. Mereka masih termotivasi untuk memainkan gadget tersebut. Berdasarkan data kita, anak-anak di sini bermain gadget itu kira-kira 4-5 jam dia menggunakannya. Jadi ketika capek saja mereka tertidur, dan tidurnya itu dari jam 3 sampai jam 6. Makanya di sini banyak yang tidur di dalam kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana yang dilakukan oleh guru BK? Dari guru BK tentu sudah ada penanganannya. Jadi kita di sini memberikan edukasi, memberikan pemahaman, berdiskusi dengan orang tua terhadap bagaimana wali kelas. Jadi di sini untuk koordinasi kayak seluruh bidangnya seperti itu. Oh, baik Bapak, berarti bagus sekali juga yang dilakukan oleh guru BK Pak. Kalau untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang awalnya dia bermasalah, terus agar tidak terulangi lagi, agar dia lebih termotivasi, itu gimana yang dilakukan? Motivasi itu bisa berkembang kalau dia itu kita melakukan secara humanis terhadap siswa tersebut. Jadi individu kita di sini. Jadi untuk melihatnya itu, kalau secara general, misalnya di kelas kita memberikan motivasi itu sedikit kurang. Tapi kalau misalnya untuk yang individu, misalnya kita dekati, kita ajak berbicara, kita kasih perhatian, maka nanti itu bisa meningkat motivasinya daripada kita memberikan di kelas. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Cukup sekian saja yang dapat saya tanyakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan.